Kemarin itu adalah sidangnya terkait masalah dari ekor. Hari ini kita sudah menjalani sidang offline. Nah, di mana offline untuk hari ini kita sudah menyerahkan alat bukti dari kita beserta juga daripada replik dan duplik dari masing-masing pihak sudah kita terima, dan hari ini kita sudah bersyukur karena sudah sampai sejauh pembuktian. Nah, dalam hal ini juga kita akan terus memberikan daripada apa yang terkait di mana posisi masalahnya sehingga kami melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Bang, tadi yang dinyatakan dari pihak sana bahwa menyatakan penyerahan bukti yang diberikan tadi dari Abang dari kopi ke kopi aja, Bang. Artinya tidak ada yang aslinya gitu. Nah, ini mempengaruhi juga sebenarnya. Nah, kalau masalah kopi dari kopi itu tidak suatu yang masalah. Yang penting ada kesinambungan antara materi gugatan yang kita masukkan dengan alat bukti yang kita sodorkan. Sekarang logikanya, bagaimana kita bawa asli daripada asli untuk dikopi jadi alat bukti, ini tersangkut masalah bagaimana pada saat mereka melakukan pers kompres. Otomatis yang kita ambil, yang kita sadur, yang kita dapat adalah alat bukti yang ataupun link-link yang kita dapat dari rekan-rekan media semua. Nah, ini yang kadang-kadang saya juga nggak ngerti daripada pihak kuasa hukum tergugat satu ataupun tergugat dua yang tidak mengerti esensi terkait masalah acara perdata. Sampai masalah bukti kopi saja mereka bisa bisa mereka kritisi. Jangan-jangan mereka takut sehingga membuat statement-statement yang memancing opini masyarakat, di mana nanti masyarakat menganggap kok bisa sih bukti kopi dari kopi, padahal itu bukan suatu esensi yang mutlak. Yang intinya adalah perbuatan yang kita dalilkan di dalam gugatan kita itu betul-betul ada unsur terpenuhi atau tidak, itu esensinya. Karena ini bukan terkait masalah tindak pidana, tetapi kekuatan bukti surat, bukti keperdataan yaitu bukti surat. Ada nggak bukti suratnya bersesuaian dengan gugatan kita? Itu esensinya. Terkait adanya gugatan rekompensi, Bang, gugatan balik 60. Oke, terkait gugatan rekompensi, yaitu adalah aturan. Jadi karena kita sudah masukkan gugatan, otomatis pihak tergugat satu atau tergugat dua punya hak jawab terkait jawaban mereka apa, masalah dari gugatan kita, ya otomatis mereka akan minta yang namanya rekompensi. Tapi pertanyaannya, rekompensinya itu masuk nggak di dalam substansi perkara ataupun gugatan yang kita mintakan? Gugatan ini terjadi cikal bakalnya kan dari pihak mereka, bukan dari pihak klien kami, yaitu Bapak Stefanus, bukan. Tapi dari pihaknya Jessica Iskandar sama Pak Vincent yang secara berulang-ulang kali di dalam pers kompresnya menyatakan bahwa klien kami seorang penipu. Nah, itu masalahnya. Terkait nominal 60M, itu masuk akal nggak sih, Bang? Kalau masalah 60M itu kan haknya mereka, tapi akan memalukan sekali kalau itu kita ukur daripada segi materi terkait gugatan kepada klien kami, yaitu Bapak Stephen. Di mana gugatan korban yang mereka mintakan di Polda Metro, kalau memang benar loh, si Jessica Iskandar ini korban, sekali lagi, kalau Jessica Iskandar sebagai korban, ya, dia menyatakan 9,8 miliar, itu kan jauh berbanding terbalik dengan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dia memasukkan rekompensinya. Jadi jomplang.
nge-trade fake pihak mereka juga masih menyangkal ada pencemaran nama baik. Nanti kan videonya bakal diputarkan itu. Betul. Nah, kita harapkan ini hakim nanti melihat secara utuh link yang mereka siarkan, yang mereka lepas di media tanpa adanya istilahnya apa ya, izin dari instansi terkait. Karena mereka sudah lapor ke Polda Metro, harusnya tunggu dulu Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya aja menyebutkan klien kami dengan nama inisial. Ingat ya, inisial. Waktu itu kok nggak salah Bapak Julfan ya. Ya, Bapak Julfan Kadip Humasnya ya, Kabid Humasnya ya. Dan mereka pun belum ada rilis sampai detik ini. Belum. Dan selalu menggunakan kalau dari pihak kepolisian diduga. Ini tidak dia langsung penipu, memposting, udah kabur, udah ini, aduh. Dan kita sayang, nanti kita lihat aja. Mudah-mudahan hakimnya itu hakim yang memang mau melihat sisi keadilan daripada klien kami. Yang belum ada satu putusan inkrah terkait klien kami bahwa seorang penipu. Ada seorang yang bernama Jessica Iskandar dengan Vincent vulgar pada saat press conference itu. Nah, kalau memang pengacara bilang tidak ada itu masalah pencemaran nama baik, dia kan bukan yang nilai, dia kan hanya pengacara. Apa sih fungsinya pengacara? Hanya mendampingi, hanya membela kepentingan klien, bukan mengambil suatu putusan. Putusan yang adil dari mana? Hakim. Hakim. Bukan saat jeda dan seperti saya bilang pasti respon pasti pun ngobrol ke Bang Togar seperti apa sih, ada langkah hukum selain itu? Marah, makanya karena Pak Stephen itu di luar negeri, langkah yang paling gampang harusnya yaitu laporan ke polisi, pencemaran nama baik. Cuman kita ngerti kalau pidana terkait masalah pencemaran nama baik Undang-Undang ITE itu harus pihak korban sendiri, yaitu Bapak Vincent. Karena beliau di luar negeri, cukup melalui kuasa hukum, melalui gugatan keperdataan. Sebenarnya kalau ini pidana sudah dari kemarin, orang itu naik tersangka. Naik tersangka. Saya ini praktisi hukum. Cuman karena Pak Vincent di luar negeri tidak datang, Pak Stephen di luar negeri tidak datang, nggak bisa kan, harus prinsipal yang melaporkan, makanya kita masukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya yakin kok, kalau Pak Stephen ada di Indonesia dan melaporkan resmi, apalagi pendampingnya saya, kuasa hukumnya saya kan, nah pasti naik itu status. Ada kemungkinan Bang datang ke kalau kemungkinan kan kita bicara kemungkinan terakhir kan dia sudah bicara depan hakim, kemungkinan itu selalu ada. Tapi masalah kepastian ya Pak Stephen sendiri dong yang tahu, bukan kita. Kita hanya sebagai kuasa hukum hanya mengkanter daripada masalah hukum, mengkanter dari berita-berita yang memang kita duga tidak berimbang. Bang, terkait pihak lawan sendiri kabarnya udah menerima SP2P. SP2HP, siap. SP2P. Itu seperti apa? Dari pihak mereka. Pihak. Nah, kalau mereka mendapatkan SP2HP itu adalah hal wajar karena dia itu sebagai pelapor. Tetapi kan coba baca yang baik. SP2HP yang mereka terima ada nggak namanya Jessica Iskandar? Ada nggak? Ada nggak? Jangan nanti kasus Nikita Mirzani terjadi lagi nih. Nih terjadi. Sudah capek negara biayain proses dari polisi sampai ke jaksa penuntutan sampai di pengadilan, orang yang namanya di dalam pelapor itu tidak muncul, nggak nongol. Karena apa? Saksi pelapor itu wajib didengar di dalam persidangan. Kapan dia merasa korban, kapan dia merasa dirugikan, bagaimana cara dirugikannya, nilainya berapa dirugikannya, lalu tempatnya di mana dirugikannya. Itu harus jelas loh. Kalau tidak, ya kita udah lihat ya, kemarin jurisprudensinya udah ada dari Pengadilan Negeri Serang ya, itu Nikita Mirzani dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Kan sayang, anggaran keluar, akhirnya klimaksnya apa? Nggak klimaks, anti klimaks. Hukum kok seperti itu. Nah, kalau memang Jessica Iskandar merasa dirinya sebagai korban, kenapa nggak dia lapor sendiri? Jangan mempermainkan hukum dan jangan mainkan media.
seolah-olah dia itu sebagai korban. Kan belum dibuktikan nih. Ajas praduga tidak bersalah lah. Ya. Bang, terkait kabarnya akan diterbitkan surat perintah membawa. Pak Stephen sendiri gimana Bang? Nah, kalau masalah terkait apa tadi? Jemput paksa atau apalagi lah. Nah, maaf ya, kita ini bicara tentang hukum acara pidana. Ya, status daripada klien kami sampai saat ini hanya sebagai saksi terlapor. Ya, dari proses yang tadinya lidik naik jadi sidik. Nah, dari lidik naik sidik aja klien kami belum diperiksa. Nah, sekarang sudah menjadi sidik. Betul enggak? Nah, kalau nanti ada kata-kata seperti itu, ini kan propaganda, provokasi yang didengung-dengungkan dari orang-orang yang gak bertanggung jawab, yang katanya sebagai kuasa hukum harusnya gak perlu dia expose kepada media. Dan ini bukan ranahnya, itu adalah tugas dan tanggung jawab pihak penyidik dalam hal ini, yaitu institusi kepolisian Republik Indonesia diwakili oleh Polda Metro Jaya. Nah, ini kan kadang-kadang terlalu berlebihan. Contoh kasus yang kemarin-kemarin, LP orang diambil, ditarik-tarik, dibawa ke Mabes, dibawa ke Kapolri, bikin bikin dayu-dayu, meme-meme. Tolong Kapolri, tolong ini. Aduh, jangan begitulah. Ya, drama-drama ini nggak penting. Ini tidak drama, ini adalah masalah hukum. Kita ikutin sesuai pakem aturan hukum. Ini bukan tempatnya sinetron, ya, bukan memunculkan aktor dan aktris, bukan. Ini masalah hukum. Dan ini bukan cari panggung, ya. Jangan dibawa-bawa ke dalam suatu proses hukum. Biarkan pihak aparatur daripada penyidik Polda Metro yang menyimpulkan, ya. Dan itu tidak patut diumbar ke media. Etikanya gitu loh. Dan mudah-mudahan ya organisasi advokatnya melihat tipe-tipe model-model pengacara gini ya. Coba tolong dong diperhatikan. Boleh nggak beretika nggak? Seperti itu gitu loh, ya. Yang seperti juga kayak kasus yang sebelah ya, itu terkait masalah hak pribadi, ranah pribadi diumbar-umbar di media, walaupun sekarang pelakunya sudah ditahan. Itu juga nggak boleh. Kita ini ada yang namanya pengacara terikat dengan yang namanya kode etik dan rahasia klien. Rahasia klien itu nggak boleh diumbar-umbar ke depan publik. Itu yang esensinya. Bang, terkait Stephen emang alasannya mangkir apa sih Bang? Ada 2 kali pemanggilan kabarnya. Nah, kalau klien kami tidak pernah ada kata mangkir. Ya kan sudah ada kuasa hukumnya. Dan kita juga sudah terangkan. Dan terkait masalah kenapa belum datang sampai detik ini, karena dari pihak Pak Stephen sudah mengirim surat kepada pihak kepolisian, pelapornya dia nggak kenal. Pelapornya nggak dia kenal, teman-teman. Ya kan? Coba baca pasal 1 huruf 24-nya. Dibaca di kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Coba baca. Yang melapor itu adalah siapa? Yang memang korban. Legal standingnya di mana? Ini pelapor, ini terlapor. Pelapor tidak kenal sama terlapor. Terlapor tidak kenal sama pelapornya. Makanya kan saya bilang, abang, saya nggak kenal loh sama pelapornya ini bang. Ya udah kalau kamu nggak itu, coba kamu bersurat. Nah, dia sudah minta perlindungan hukum karena pelapornya dia nggak kenal. Dia mau ngomong apa? Dia ngomong apa sekarang? Ya kamu nih melaporin saya, betul ya? Padahal saya nggak kenal kamu, ya kan? Boleh nggak? Kamu pernah dirugikan nggak sama saya? Enggak. Kok kamu jadi ngelaporin saya ke Polda Metro? Saya nggak kenal, saya tidak merugikan kamu. Kok kamu mau disuruh-suruh orang lain? Padahal kasusnya kasus dia misalnya sama saya, ya? Masa dia ngasih kuasa ke kamu? Kamu yang lapor Polda Metro dan sudah kamu ngelapor, kamu diputus lagi. Kamu kan udah diputus sebagai kuasa, pakai lagi pengacara baru. Coba bayangkan. Kamu gimana? Sakitnya kan di sini kan? Bener ya? Nah itu esensinya, analoginya. Gampang banget deh. Jangan dibolak-balik kata mangkir. Bagaimana mau kita datang?
Kausalitasnya nggak ada, hubungan legal standingnya nggak ada antara pelapor dengan terlapor. Jadi sekarang saya serahkan kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya. Itu aja. Bang, berarti intinya kalau Pak Stephen mau datang, Jeddah sendirilah yang harus melapor ke. Dari awal saya sudah ngomong, dari awal terkait itu. Saya sudah ngomong. Kalau dalam acara pidana untuk membuktikan bahwa seseorang ada pidana, satu, somasi dulu. Somasi 1, somasi 2. Jadi jelas siapa yang merasa dirugikan, bagaimana dirugikan, nilainya berapa atau apa. Enggak ujuk-ujuk main laporan. Ini pelajaran lagi nih, masyarakat, ini edukasi ini dari saya, supaya tidak kasusnya bisa berjalan. Kalau kalian merasa korban, lapor sendiri. Polisi itu manajemennya udah bagus. Ya, jangan laporan pakai orang lain, pakai pengacara, jangan. Ini pidana. Kecuali perdata. Boleh kamu dipakai kuasa hukum untuk menggugat, boleh. Mau bercerai, boleh. Tapi kalau kamu pidana, yang tahu kejadian itu kan kamu. Mesranya kamu, bagaimana cara orang itu nipu, bagaimana cara itu orang itu mencuri, bagaimana cara orang itu membunuh. Karena harus kamu yang melapor. Itu contohnya. Berarti intinya kalau dari pihak Jeddah tidak berani, emang ya, nggak berani laporkan sendiri, berarti ada tanda kutip gitu ya? Tanda kutip, dia hanya menggunakan kepolisian untuk menekan-nekan klien saya. Gitu loh. Jadi seolah-olah klien saya tidak menghormati hukum. Padahal siapa yang nggak menghormati hukum? Pelapornya aja orang lain. Masa yang mau keluar-keluar bukan orang itu. Malah si Pak Ibu siapa namanya? Artis itu Jessica. Bu, itu equal enggak? Equal enggak? Kan enggak equal. Hukum itu equal. Ya kan? Presumption of innocence harus dihormati. Equalitas before dulu itu wajib. Ajas itu kita hormati. Gitu loh.